Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Official. Di kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bareng di sini lagi. Oke teman-teman, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Kalau misalnya ditanya, apakah anak yang berumur sekitar 5 tahun ke bawah lah, kemudian dia lahir dari orang kafir, dari orang tua yang kafir, apakah dia masuk neraka atau berdosa kemudian atau gimana? Mohon penjelasannya, misalnya begitu. Kita katakan kepadanya bahwa anak di dalam Islam itu dirinci dengan detail status anak. Kita jelaskan, misalnya anak ini masih kecil, seperti yang ditanyakan tadi, berumur 5 tahun ke bawah, maka dia di dalam Islam dikatakan bahwa dia belum masuk ke kategori mukallaf. Dan mukallaf itu harus terpenuhi 3 hal. Baligh, berakal sehat, kemudian telah sampai kepadanya dakwah Islam. Dakwah Islam itu maksudnya adalah aslud dakwah, dasar agama, yaitu 2 kalimat syahadat. Kalau sudah pernah mendengar 2 kalimat syahadat dan dia mukallaf, terpenuhi dari 3 hal tersebut, maka dia baru mempunyai beban kewajiban seperti melaksanakan sholat dan kewajiban-kewajiban yang lain. Nah, tapi kalau misalnya masih berumur 5 tahun itu tadi ke bawah, maka ini belum baligh saja belum. Jadi dari poin mukallaf yang pertama belum terpenuhi. Baligh itu salah satunya adalah berumur 15 tahun. Seperti itu. Tapi kewajiban mengajarinya dari orang tua itu ketika berumur 7 tahun. Dasar-dasar agama sudah harus diajari dari umur 7 tahun. Dan nanti ada ciri-ciri yang lain, silahkan teman-teman tonton di video sebelumnya, karena sudah saya jelaskan di episode sebelumnya tentang anak yang baligh itu seperti apa saja, poin-poinnya, kemudian berakal sehat dan telah sampai ke padanya dakwah Islam. Aslud dakwah, 2 kalimat syahadat, artinya seperti mendengar adzan gitu, baik di televisi atau dimanapun. Nah, seperti itu. Jadi kalau anak masih berumur 5 tahun ke bawah, itu belum masuk ke kriteria mukallaf. Sedangkan di dalam Islam, orang baru dikenai kewajiban, memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk melaksanakan ajaran Islam, itu ketika sudah mukallaf. Jadi kalau anak seperti itu, sekalipun anak orang kafir kemudian meninggal dunia, maka dia selamat di akhirat. Sekalipun selama di dunia dia diproses secara non-muslim. Sekalipun diproses secara non-muslim, tidak masalah prosesnya. Dia tetap selamat di akhirat. Seperti itu. Kenapa dikatakan selamat? Ya karena itu tadi, dia belum mukallaf. Dan dia belum kok bisa dikatakan belum mukallaf? Ya, karena belum terpenuhi dari syarat-syarat mukallaf. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanya lagi seperti ini. Bagaimana kalau misalnya dia sudah baligh, kemudian telah sampai kepadanya dakwah Islam, tapi dia gila atau ODGJ, mohon maaf. Nah, kalau ODGJ
ini hukumnya juga dirinci. Nanti dirinci dengan detail. Itu ada rincian-rinciannya, namun mungkin akan saya jelaskan di episode berikutnya. Karena kalau di video ini mungkin tidak mencukupi waktunya untuk menyampaikan ini. Karena saya batasi memang hanya beberapa menit, paling lama antara 8 sampai 9 menit. Atau paling mentok lah 15 menit. Jadi kan makanya untuk merinci bagaimana statusnya kalau misalnya orangnya sudah baliugh, telah sampai kepadanya dakwah Islam, kemudian gila, atau bahkan gilanya nanti kalau mukallaf dan nggak mukallaf itu gimana? Nah ini akan dirinci nanti. Kita akan rinci di episode berikutnya. Karena kalau sekarang ya mungkin tidak cukup. Karena ini sudah mau habis waktunya. Nanti kita lanjutkan kembali di episode berikutnya. Nah, bagi teman-teman semuanya yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu channel ini dan bagikan kepada yang lain. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, barangkali menemukan kekeliruan, ingin menambah, atau teman-teman mendapatkan penjelasan yang berbeda dari guru teman-teman, tapi guru-guru yang terpercaya juga, yang sikoh terpercaya, bukan mereka hanya dari hasil membaca sendiri kemudian dipahami sendiri, dijelaskan sama orang, bukan mendengar dari yang begitu, tapi benar-benar mendapatkan dari guru dan gurunya juga mendengar dari guru. Maka silahkan teman-teman komen di kolom komentar di bawah. Karena saya sudah bilang bahwa tidak ada proses pengguruan. Saya tidak ada niatan menggurui teman-teman. Tapi di channel ini saya niatan adalah untuk saling berbagi ilmu, sharing, belajar bareng. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Dan jangan lupa teman-teman harus selalu ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukannya. Jadi kan makanya jangan segan-segan untuk berbagi kebaikan dengan orang lain. Kalau berupa video seperti ini, silahkan di-share, dibagikan. Kita cuma bermodal internet, kemudian jempol aja kita gunain, jari-jari kita gunain untuk kebaikan. Ajak orang lain untuk berpartisipasi di dalam kebaikan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.